Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reusable, ya, menyerahkan algoritma reusable, jadi dapat dipakai ulang. Lalu untuk membuat algoritma itu menjadi lebih spesifik. Jadi mungkin agak berbeda dari yang kemarin. Jadi kemarin kita fokus ke algoritmanya, bagaimana menyusun algoritmanya. Jadi hari ini agak beda sedikit. Jadi bayangkan kalian kalau membuat sebuah program besar, ya, program kemarin kecil-kecil programnya. Jadi mungkin melihat fungsi dan prosedurnya tidak akan terlalu bermanfaat. Tapi kalau sudah program sudah jadi program besar, maka fungsi dan prosedur akan sangat bermanfaat. Contohnya kalau kita membuat di dunia nyata, ya, di dunia nyata, di dalam dunia yang menghasilkan, di dalam industri yang menghasilkan suatu produk, contohnya mobil, ya. Jadi kalau membuat mobil itu tidak mungkin kita pabrik mobil itu langsung bikin mobil, tidak kan? Benar gak? Kalau bannya itu, rodanya itu dibuat oleh pabrik roda, tidak dibuat oleh pabrik mobil. Benar gak? Kacanya itu, ya, kaca mobil, bahkan murnya saja, mur mobil itu tidak dibuat oleh pabrik mobil kan, ada pabrik mur kan. Nah, begitu pula dengan fungsi dan prosedur. Jadi kita tidak mungkin membuat program yang besar itu kita sendiri, makanya akan dipisah-pisah menjadi fungsi dan prosedur. Fungsi atau prosedur akan istilah orang itu divide and conquer, ya. Kita seperti Belanda menjajah Indonesia lah, ya. Divide et impera. Jadi Belanda itu menyerang Indonesia itu bukan sekaligus diserang langsung selesai Indonesia, bukan. Kalah Belanda kalau nyerang Indonesia itu langsung seluruh Indonesia diserang. Tapi Belanda itu nyerang Indonesia itu dengan memerangi mereka tuh kecil-kecil, ya. Jadi satu kerajaan akan dipecah dulu oleh Belanda jadi kecil-kecil, nanti kerajaan kecil-kecil itu akan diserang, dikalahkan, ditundukkan. Sama seperti kita membuat sebuah program, prinsipnya adalah kita akan mengisolasi permasalahan tersebut, ya, mengisolasi permasalahan tersebut menjadi masalah yang kecil-kecil, ya, sehingga mudah untuk diselesaikan. Nah, sekarang fungsi dan prosedur, ya, banyak fungsi dan prosedur. Jadi kemarin kita membuat algoritma itu satu. Jadi nanti fungsi dan prosedur ini, ya, fungsi dan prosedur ini menjadi standar, ya, menjadi standar kita dalam membuat sebuah algoritma nanti. Jadi semua jawabannya nanti, semua jawaban yang akan algoritma yang kita selesaikan itu akan dalam bentuk fungsi, semuanya dalam bentuk fungsi dan prosedur, semuanya, ya. Jadi semuanya harus dalam bentuk fungsi dan prosedur, tidak boleh yang lain. Seperti yang kemarin. Jadi kemarin tidak dalam bentuk fungsi dan prosedur. Jadi hari ini semuanya harus dijawab dengan gaya fungsi dan dengan flowchart fungsi dan prosedur, dengan algoritma fungsi dan prosedur. Jadi semuanya harus dalam bentuk fungsi dan prosedur. Semuanya, ya. Jadi kalau tidak dijawab dengan fungsi dan prosedur, saya anggap salah jawaban, walaupun algoritmanya benar. Nah, sekarang
tanpa panjang lebar, saya akan coba contohkan saya berikan satu contoh dulu ya, satu contoh fungsi dan prosedur. Nah, di sini ada dua buah algoritma, mungkin agak beda sedikit kan dengan yang kemarin kan? Berarti kan apa bedanya di sini? Ini fungsi ini. Ini prosedur. Apa bedanya gambar ini dengan gambar ini, flowchart ini dengan flowchart yang sudah kita buat kemarin? Flowchart yang kemarin dimulai dari begin dan diakhiri dengan end. Iya betul. Jadi beda kan? Coba lihat ini nih. Ini. Beda. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya nanti? Kita coba dulu satu dulu, fungsi dulu, prosedur nanti. Kita fungsi dulu. Fungsi ini sama seperti kalau kita di matematik ya, sebuah fungsi fx misalnya. Fx x kuadrat plus 1. Nah, fungsi ini kan? Fungsi bukan itu? Iya, Pak. Fungsi. Iya, Pak. Oke. Jadi nilai dari yang di sini, yang di sebelah kanan ini, nilai yang di sini, aku cek ini nih. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi nilai yang di sebelah kanan ini tergantung dari input yang di x ini kan? Benar ya? Kalau F3 berapa? 3 Berapa kuadrat tuh? plus 1. 10, Pak. 10. 10. Kalau F1 berapa? 2, Pak. Wah, sudah lah ngerti berarti. Nah, ini sama seperti ini. Jadi untuk memanggil sebuah fungsi ini, kita harus panggil dulu nama fungsinya. Nah, nama fungsinya ini yang di depan ini. Ini saya memberi nama ya, bukan satu ketentuan ini. Namanya is ganjil. Is ganjil. Jadi saya akan panggil is ganjil, ya. Tinggal panggil is ganjil. Nah, ini isi fungsinya ini. Ini isi fungsinya ini. Ini isi fungsinya. Ya, isi fungsinya. Ini sama yang ini, x kuadrat plus 1. Is ganjil. Saya akan cara manggil seperti ini saja. Is ganjil. Berapa bilangannya? Misalnya 3. Dia mintanya integer dari sini. Jadi spesifikasinya adalah integer. Jadi harus integer di sini 3. Nah, berapa nilai ini? Nah, tergantung dari algoritma di dalam sini. Jadi nilai misalnya A sama dengan yang ini ya, pakai fungsi ini misalnya. A sama dengan F7. Berapa nilai A? 50. 50. 50. Jadi nilai dari fungsi ini akan disimpan ke dalam sebuah variabel namanya A. Hasilnya adalah 50, betulan. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau di dalam sebuah algoritma, bagaimana cara memanggil fungsinya? Memanggil fungsinya juga pakai flowchart ya, pakai sebuah algoritma juga. Pakai flowchart. Jadi bagaimana cara memanggil fungsinya itu? Memanggil fungsinya ya sama seperti yang kita buat kemarin. Sama seperti yang kita buat kemarin. Kalau udah ngerti langsung nanyo ya. Ini harus paham ini. Kalau udah paham kuat ini. Karena jawaban kita harus pakai fungsi dan prosedur dari seluruhnya ya. Jadi harus dibuat dalam fungsi dan prosedur. Ingat ke itu. Ntar dulu, tunggu. Jadi bagaimana kita cara memanggil fungsi yang di sini, fungsi is ganjil ini di dalam sebuah algoritma. Jadi kita biasa saja seperti biasa kita buat algoritma biasa. Kita mulai dari start.
Start. Oke. Start biasa. Jadi kita akan membuat sebuah program di sini adalah kita akan membuat program di mana program ini akan meminta input sebuah bilangan kepada user dan program akan menentukan program ini adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Ngeprint ya, maksudnya ngeprint ada hasil yang akan diprint, apakah bilangan tersebut bilangan ganjil atau bilangan genap. Ya. Jadi yang jelas pertama-tama kita harus tentukan dulu, kita mulai dulu dari kita menginput datanya dulu ya, input bilangan, oke bilangan. Kita deklarasikan dulu, misalnya ada sebuah variabel namanya bilangan. Oke. Setelah itu bilangan ini kita tanyakan inputnya dari user. Oke, berarti input, untuk input ya. Input. Input. Bilangan sama dengan input. Nah, di sini paham ya? Flowchart yang baru tiga ini paham ya? Ada pertanyaan enggak? Jadi ini hanya deklarasi yang ini nih. Ini hanya deklarasi nih. Deklarasi sebuah variabel. Nama variabel bilangan. Tipenya adalah integer ya. Oke. Ini kita minta input dari user. Di mana input itu akan disimpan ke dalam sebuah variabel namanya bilangan yang sudah dideklarasikan tadi sebagai integer. Oke. Paham sampai sini? Mulai paham, Pak. Oke, paham ya. Kalau udah paham ngomong ya. Biar langsung diulangi. Oke. Nah, sampai di sini kita akan memanggil fungsi isganjil. Nah, ini namanya isganjil, nama fungsi ini. Di depan ini ya, isganjil. Pak, ngapo Bapak pakai is itu, Pak? Kaget lah ya. Tapi biasa, kalau aku biasa, kalau dia balik hanya bolehan, itu biasanya minta pakai depannya pakai is. Kaget lah itu bahasa. Nah, di sini kita panggil fungsi ini. Manggil fungsi itu pakai ini ya, tandonya jadi tando. Kita manggil sebuah fungsi atau prosedur. Jadi kotak, tapi ada garis double itu. Nah, gambarnya itu. Misalnya kita simpenlah di dalam sebuah variabel. Jadi untuk manggilnya itu adalah panggil saja isganjil. Ganjil. Terus perhatikan di sini, ini ada speknya ya, dalam sebuah fungsi itu ada speknya. Ini speknya kita harus memasukkan sebuah bilangan di dalam kurung ini, dan bilangan tersebut harus integer. Ya. Bilangan ini harus integer bilangannya. Nah, kebetulan memang bilangan ini kebetulan sama ya, tapi beda lingkup. Jadi bilangan ini bentuknya integer, jadi boleh kita masukkan di sini bilangan. Oke. Maka fungsi ini akan berjalan dengan dipanggil. Jadi cara manggilnya seperti ini, manggilnya. Ini maaf, tempatnya tidak cukup ya. Jadi harusnya cukup. Jadi dengan memanggil fungsinya ini, dengan memanggil nama fungsinya, terus memasukkan parameter yang diminta. Jadi kalau dia mintanya 1, dikasih 1. Kalau minta 2 ya, dikasih 2. Jadi misalnya ada sebuah fungsi f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Berarti kan untuk memanggil fungsi ini kan harus memasukkan 2 variabel kan? F 3,2. Berarti kan ini 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1. Seperti itu kan? Oke ya? Ya, Pak. Nah, ini kebetulan ini hanya 1 yang ini apa yang diminta. Jadi parameter yang diminta hanya 1. Bisa saja sebuah fungsi itu bisa ada 0, maksudnya tidak ada parameter. Kalau tidak ada parameter berarti ditulis saja seperti ini.
tutup kurung, buka kurung, tutup kurung langsung. Ya, kalau tidak ada parameter input. Kalau ada 2 silakan ditulis 2. Kalau ada 3 berarti ditulis 3. Ya. Dan ingat tipe datanya. Di sini mintanya integer. Kalau mintanya integer harus dikasih integer. Jangan kalau integer dikasih double atau dikasih boolean atau dikasih apa misalnya. Ya. Nanti ada contoh yang pakai boolean, yang 2 nah yang sebelah sini. Nah. Yang prosedur ini nanti ada kalau di prosedur ini prosedur ini ya. Prosedur ini dia 2 parameternya dengan tipe data yang berbeda, satunya integer, satunya boolean. Ya. Jadi kebetulan yang di fungsi pertama ini, fungsi pertama kita ini kita menggunakan satu parameter namanya satu parameter dengan tipe bilangan tipe data integer. Jadi semuanya harus dipenuhi pada saat memanggil fungsi ini, semuanya harus dipenuhi. Panggil namanya, oke, kita panggil namanya, harus benar, is ganjil. Ya. Terus kita harus memasukkan sebuah nilai di sini, 1. Berarti 1 kita masuk ke sini. Satu buah bilangan. Dan tipenya harus integer. Kita lihat bahwa variabel bilangan ini tipenya integer. Benar kan, masuk semua. Jadi ini tidak akan salah. Ini tidak salah. Ya. Jadi speknya harus pas di sini. Kalau dia minta 2 seperti ini, berarti nanti kita harus manggilnya ini harus diisi dengan 2 nilai. Dengan tipe 1 tipe integer dan satu lagi tipe boolean kalau kita manggil yang ini. Ya. Nah, sekarang kita manggil yang is ganjil. Ya. Jadi harus ketemu. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita sudah memanggil fungsi ini. Jadi dia akan pindah. Ya. Pada saat kita memanggil fungsi ini dia langsung memulai, langsung start. Ya. Langsung start jalan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini integer bilangan sama input ya. Input misalnya dimasukkan oleh si user 3. Berarti nanti is ganjil bilangannya adalah 3. Jadi pindah ke sini. Jadi projectnya pindah dari project utama kita ini pindah ke project yang ini pada saat kita memanggil fungsi is ganjil. Baru jalan flowchart ini ke bawah. Ingat tadi kita masukkan 3, berarti nanti bilangan ini adalah 3 isinya. Ya. Lalu di sini dideklarasikanlah bahwa ada sebuah deklarasi ada hasil ya. Ini mudah, bisa kan baca sampai sini kan? Hasil itu bertipe boolean, bilangan sama dengan bilangan mod 2, ingat mod kemarin ya. Jadi bilangan yang di sini tadi ya. Huruf kecil harusnya nih. Otomatis. Nah, bilangan mod 2 sama dengan 1. Bilangan tadi 3 kan? 3 mod 2 berapa? 1. 1, Pak. 1. Apakah 1 sama dengan 1? Benar. Ya. Benar. Mana? Jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Bawah. Oke, ke bawah. Baru jalan ke sini. Hasil sama dengan true. Berarti nilai hasil ini adalah nilainya adalah true. Jadi true ini masuk ke dalam sebuah variabel namanya hasil. Disimpan dalam sebuah variabel namanya hasil. Nah, return hasil. Return ini artinya nilai hasil ini akan dikembalikan ke sini. Hasil ini akan dikembalikan. Jadi balik lagi ke flowchart utama. Jadi setelah sampai di sini, setelah dia memanggil return, setelah dia menjalankan fungsi return, oke, siapa itu? Jadi setelah sampai di sini return hasil, maka dia akan kembali lagi ke sini, kembali lagi ke flowchart utama, ya, flowchart utama dengan membawa sebuah nilai ke sini. Jadi ini akan menghasilkan sebuah nilai. Nilai tadi apa nilainya tadi? True. Ya. Jadi hasil dari ini sama seperti kita buat F2 tadi ya. F2 sama dengan berapa? 7. Jadi hasil dari ini adalah true.
Jadi hasil dari manggil ini adalah true. Nah, tapi kalau kita jalankan seperti ini saja, maka true-nya hilang saja, hilang saja. Makanya makanya di sini kita simpan dulu. Misalnya kita simpan ke dalam sebuah variabel, karena kita tahu hasil. Jadi kita harus tahu dulu return dari fungsi is ganjil ini apa. Kita tahu returnnya adalah sebuah boolean. Hasilnya kan boleh kita lihat di sini. Maka kita bisa simpan hasilnya ini ke dalam sebuah variabel bertipe boolean. Jadi ini kita bisa ganti nanti. Ya. Jadi kita simpan boolean, kita sebutkan hasil sama dengan is ganjil bilangan. Oke. Nah, jadi is ganjil ini akan kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya hasil. Jadi sehingga hasil ini bernilai apa tadi? True. True. Ini kebetulan sama nama variabelnya, tapi dia cross. Bisa saja, terserah kalian buat nama variabelnya. Oke, mungkin masih bingung, pasti bingung. Saya ulangi ya, sampai 3 kali saya ulangi. Makanya fokus ya, artikel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagian mana yang nak ditanya tuh? Nanti pertanyaan, ulangi lagi ya. Mau nanya, Pak. Oke, silakan. Mau masih bingung yang habis return hasil ke flowchart yang awal, Pak. Oke, aku ulangi lagi, Pak ya. Ajar ya. Ya, Pak. Oke. Aku bener dulu flowchartnya, flowchart. Nih kaget sangko kamu yang pakai Java kayak marah karena dia, nah ini nih. Bill, ada kita yang salah, nanti ya, udah oke. Oke. Aku permisi dulu ya, ke WC dulu ya. Iya. Yang nak ke WC lah dulu. Siapa? Siapa? Fajar.
Oke, kita mulai lagi ya. Aku ulangi ya. Oke, mulai ya. Ya. Oke. Oke, mungkin flowchart-nya akan saya pindahkan dulu ke sini biar mudah gambarnya. Oke. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya sebuah fungsi, nama fungsinya, oke, namanya itu ada di kotak ini namanya tuh ya. Namanya is ganjil. Nama fungsinya adalah is ganjil. Ya. Parameternya ada satu, tipenya Integer. oke, sudah ngerti speknya itu ya. Jadi kalau mau manggil fungsi is ganjil ini harus panggil namanya benar, jumlah parameternya benar, terus tipe parameter juga harus benar. Ya, kalau diminta satu berarti harus satu ya, satu parameter ini maksudnya. Kalau mintanya integer harus integer yang diberikan. Oke, mungkin saya berikan contoh lain ya. Jadi misalnya saya buat yang sederhana dulu lah. Ini tadi agak ribet. Start. Oke, pada saat start kita deklarasikan sebuah variabel. Bisa pakai input dari user ya. Kan kita tentukan saja nilainya langsung. Integer, misalnya bill, saya sebut bill saja. Bill sama dengan 3. Jadi ada sebuah variabel namanya bill, nilainya adalah 3. 3. Jadi nilai isi dari bill adalah 3. Tipenya apa tipenya? Integer. Integer, Pak. Oke. Nah, dari sini kita akan memanggil fungsi is ganjil. Oke, caranya manggilnya seperti apa? Cara manggil is ganjil. Parameternya ada berapa parameternya? 1 kan? 1. Pak. 1, terus tipenya integer. Masuk tak sekarang bill ini integer? Jadi kalau saya masukkan seperti ini, Masuk, Pak. boleh kan? Boleh. Oke. Nah, cara tanda kita memanggil sebuah fungsi itu adalah notasi flowchart-nya itu garis double seperti ini, garis double. Nah, oke, seperti ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, setelah kita manggil ini, pada saat kita manggil ini, maka dia otomatis pindah ke flowchart ini. Di jalan yang sebelah flowchart sebelah kiri ini. Dimulai dari sini, oke, manggil di sini. Oke, mulai di sini. Oke. Berarti bilangannya berapa isinya? 3. 3, Pak. Tiga. Pak. Jadi bilang ini isi 3. Jadi variabel bilangan ini isinya ada 3. Ya, walaupun di sini kita pakai bill bukan bilangan ya, tapi bill ini kan isinya 3. Bill ini isinya 3 kan? Nah, 3 ini akan masuk ke sini. Jadi di-assign ke nilai bilangan ini. Ya. Apa yang ada di sini, bahkan kalau kita tulis seperti ini misalnya, bahkan kita bisa tulis seperti ini. Misalnya saya langsung tulis is ganjil 7. Maka bilangan ini, maka 7 ini akan di-assign ke sebuah variabel bilangan ini, maka bilangan 7 ini akan di-assign ke variabel bilangan, sehingga bilangan nilainya 7. Jadi ini tidak dipakai ya. Misalnya langsung pengen pakai 7. Boleh, Pak ya? Boleh kan? Nah, tapi sekarang pada kasus ini kita akan menggunakan variabel bill. Boleh kan? Bill, variabel bill. Nah, pada saat kita manggil ini, maka jalanlah flowchart yang is ganjil ini. Nah, turunlah di sini. Sama saja bacanya, pada saat di sini sama saja bacanya seperti yang kita pelajari kemarin ya. Bolehan hasil, deklarasi, hasil belum ada isi. Bilangan mod 2. Bilangan ini biasa, bilangan mod 2 kan, operasi biasa kan, bilangan mod 2. Bilangan berapa bilangan nilainya? 3. 3 mod 2 berapa? 1. Pak. Dari bilangan mod 2 ini hasilnya ada 1. Apakah 1 sama dengan 1? True, Pak. True jalannya ke sini kan? Ke bawah. Ya, Pak, ke bawah. Karena true. Maka hasil yang ini tadi, ya, hasil ini adalah nilainya di-assign. Jadi true ini di-assign ke variabel namanya hasil. Sehingga hasil ini nilainya adalah true. Nah, di sini agak harus konsentrasi ini. Sekarang jalan ke sini. Nah, di sini return hasil. Hasil kita tahu apa isinya? True. True, Pak. Hasilnya isinya true. Sehingga flowchart ini akan kan pada saat dia terminate di sini end ya, return ini dengan return ini, maka dia akan membalik lagi ke flowchart induknya. Flowchart yang memanggilnya itu. Dengan membawa nilai ini, nilai hasil ini, karena dia return hasil. Jadi nilai ini hasilnya adalah hasil. Jadi dengan memanggil ini akan menghasilkan sebuah nilai sesuai dengan hasil ini. Hasilnya isinya apa? True. Jadi is ganjil ini nilainya adalah true. Is ganjil ini nilainya true. Sepanjang ini, nilai sepanjang ini, pada saat yang ini adalah true. Ya, hasilnya true. Sudah dapat true. Tapi kan true ini tidak bisa diapa-apakan kan? Hilang kalau kita melakukan aksi lagi di sini, misalnya apalagi kita lakukan. Nah, true-nya ini hilang kan? Makanya di sini saya ganti ini supaya nilai hasil dari memanggil fungsi itu bisa kita pakai, maka kita harus simpan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabelnya tadi kan boolean kan? Yang dikembalikan oleh fungsi is ganjil ini adalah sebuah boolean. Maka kita harus simpan ke dalam variabel boolean juga. Jadi misalnya boolean hasil ya, aku nyebut has biar beda dengan itu kan, sama dengan is ganjil dalam kurung apa bill ya, bill. Kita perbaiki flowchartnya. Nah, jadi is ganjil bill ini akan menghasilkan sebuah nilai namanya sebuah bilangan bertipe apa? Boolean. Jadi hasilnya boolean ini nih. Jadi is ganjil dengan memanggil is ganjil bill ini akan menghasilkan sebuah boolean. Makanya bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel yang bertipe boolean juga. Nah, ini. Jadi has, saya taruh di dalam sebuah variabel namanya has.
Ya. Jadi hasilnya kita simpan ke dalam variabel namanya has. Karena ini boolean, karena ini ada boolean hasilnya, maka harus bertipe boolean. Maka ditaruh di sini, deklarasikan sebagai boolean. Oke, sampai di sini dapat bisa dibayangkan? Mau tanya Pak, Oke, silakan Andrian. yang flowchart start integer bilangan 3 itu memang harus digambar saat kita bikin flowchart ini sebelum di-assign nilainya, atau hanya penjabaran Bapak saja Pak di sini? Yang mana? Yang sebelah kiri Yang ini? start itu. Yang start itu memang harus dibuat saat kita bikin flowchart-nya, atau itu cuma sekedar Bapak untuk menjelaskan di sini Pak? Oke. Flowchart adalah flowchart induk. Jadi mulainya dari sini, mulainya ini. Ini kan dipanggil ini flowchart ini. Ini kan flowchart ini dipanggil. Flowchart induknya adalah yang ini. Flowchart induknya ini. Kalau ini tidak dipanggil, maka dia tidak jalan ini flowchart ini. Siapa yang manggilnya itu yang harus ada. Jadi sebuah fungsi dan prosedur itu harus dipanggil ya. Harus di-invoke, harus dipanggil supaya dia jalan. Kalau tidak dipanggil tidak jalan. Oke, nanti agak offside sedikit ya. Nanti setelah ini saya akan berikan contoh dalam bentuk programnya, bahasa program. Tapi agak offside, apa pula. Nah, nyontoh ke biar mudah translate-nya lagi ke jadi sebuah program. Jadi harus dimulai dari sini. Harus ada program utamanya. Tetap harus ada program utama. Kalau tidak ada program utama, fungsi dalam prosedur itu kalau tidak dipanggil tidak jalan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain enggak? Izin Pak, berarti Pak itu Pak antara induk dengan yang dimulai dari is ganjil itu dibuat terpisah ya Pak? Oh iya, beda. Dan ini ya, fungsi is ganjil ini bisa dipakai oleh program yang lain. Ini kan kita buat program sendiri ini kan. Yang ini kan. Yang ini kan program sendiri kan. Nanti ada program lain yang bisa manggil ini. Kalau dia butuh fungsi yang seperti ini, speknya, perilakunya, maka bisa dipanggil lagi. Jadi bisa reusable. Jadi bisa program yang ini manggil fungsi ini. Nanti ada program lain manggil fungsi yang ini. Boleh. Bisa dipanggil lagi. Bisa dipanggil lagi. Tadi kan ada 3 kata kuncinya tuh. Yang pertama adalah membuat program sederhana. Ya, sederhana karena dia nanti sederhana itu jadi nanti program ini nanti tidak rumit ya. Flowchart-nya, algoritma tidak rumit karena sedikit terpisah kan. Yang kedua reusable. Nah, ini reusable. Jadi bisa dipakai ulang. Nanti lebih spesifik ya. Lebih spesifik artinya nanti lebih apa namanya? Lebih spesifik itu artinya dia lebih menguasai, lebih apa lebih menguasai, lebih profesional, lebih bagus, lebih tajam. Oke. Nanti lah itu ngomong itu nanti yang 3 tadi. Tapi yang jelas yang kalian harus tahu bahwa yang 1 2 tadi. Jadi pertama reusable, ini bisa dipakai lagi. Dan yang kedua adalah line reusable, dia membuat program jadi lebih sederhana. Jadi ini jadi sederhana kan. Ini bisa saja sebenarnya dibuat dalam satu program ya. Bisa saja. Tapi ini kan kita akan sekarang sedang mendemonstrasikan bagaimana menggunakan fungsi dan prosedur. Kalau membuat fungsinya ya sama saja, tinggal tambahkan saja yang ini depan ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti Pak tidak perlu ada narasi khusus ya Pak? Narasi khusus tidak usah. Yang paling penting itu adalah nama fungsinya, spek nama fungsinya beserta nanti parameternya, terus cara manggilnya di sini. Nah, ini kan agak beda nih. Ini manggilnya, ini nama fungsinya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Pak izin Pak. Oke, silakan Fahri.
Ini sebelum ada boolean hasil ini kan tadi cuman is ganjil anjil baik kan Pak? Anjil Iya. bilangan. Heeh. Nah, ini nih nak diganti habis nyari returnnya ya Pak. Dihapus jadinya yang is ganjilnya, ganti boolean hasil Pak. Oke, cek ini Fahri. Jadi prinsipnya itu adalah sama seperti fungsi yang kalian pelajari waktu SMA dulu ya. Jadi misalnya ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya tulis seperti ini saja, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kalau saya tulis F2. Apa yang ada di benak kalian? Anggaplah kalian sebuah komputer. Apa? Ini kan akan menghasilkan sebuah nilai ini kan? Ini boleh tidak saya Nilai ganti X-nya dengan 2, Pak. Input X-nya diganti 2. Boleh tidak saya ini saya ganti dengan 5 ini? Boleh tidak? Boleh. Jadi Boleh. F2 ini misalnya ini, misalnya seperti ini misalnya. F2 ditambah F3. Berapa nih? 15 Pak. Jadi ini 5 kan? Ditambah 10 Pak. 10, Pak. Hasilnya adalah 14, Pak. 15. 15. 15. ada korting nih 14 tadi. Nah, nilai, jadi kalau kita hanya menulis seperti ini, ya, nulis seperti ini. Jadi misalnya saya hanya nulis seperti ini misalnya. Ini saya contohkan dulu sini. Ini sama nih fungsi di dalam algoritma ini dengan fungsi yang matematika itu sama. Misalnya F2 saja kan. Nah, yang saya tulis tadi is ganjil, ya. Is ganjil pakai bil, ya. Bil. Itu setara tidak dengan ini? Ini F-nya, ini adalah nilainya. Ini is ganjil, ini adalah bil. Sama tidak? Sama, Pak. Nah, sekarang kalau saya hanya menulis F2 saja seperti ini, F2, ya hasil sudah dapat. Berapa hasil tadi? F2 tadi? 5. Ini maka dalam satu statement ini hasilnya 5. Terus selesai. Mau diapakan? Boleh saja seperti ini. Ini boleh, boleh. Misalnya print, langsung di print boleh. Print is ganjil bil. Boleh. Berapa nilai is ganjil bil? Berapa nilai is ganjil bil? True dah. True, Pak. True. Maka di print sama saja dengan menulis print true. Boleh. Boleh seperti itu. Nah, saya balik lagi ke sini tadi. Jadi is ganjil ini nilainya adalah true. F2 adalah nilainya 5. Jadi kalau kita buat satu statement, ini hasilnya adalah true. Jadi saya menggunakan boolean hash ini adalah untuk menyelamatkan nilai true ini, supaya hasilnya disimpan ke dalam sebuah variabel namanya hash. Pak, tidak pakai ini, boleh tidak? Misalnya tidak pakai ini, hanya is ganjil saja, is ganjil ini, boleh. Tapi hasil dari is ganjil bil yang bernilai true ini mau diapakan? Hasilnya true. Oke, hasil dari ini true, sudah selesai. Sama saja kalian membuat sebuah statement, nulis seperti ini. True. Sudah. Terus nak dihapus ini. Sama seperti kalian membuat 1 tambah 1. Berapa hasil 1 tambah 1? 2. Jadi ini hasilnya ada 2. Terus so what? 2 ini mau diapakan? Next, mau diapakan? Hah? Tidak ada tempat naruh angka 2-nya jadi. Jadi makanya di sini saya selamatkan nilai 2 ini dengan menyimpannya ke dalam sebuah variabel kan. Misalnya A sama dengan 1 tambah 1. Maka hasil dari ini akan disimpan ke dalam sebuah variabel namanya A. Karena 1 tambah 1 kita tahu adalah nilai integer, maka kita taruh dulu dalam sebuah A ini harus kita deklarasikan sebagai integer. Nah, sama seperti ini, is ganjil ini nilainya adalah true.
Jadi kalau kita nulis is ganjil saja, dapatlah nilai true. Terus mau diapakan true-nya nih? Tidak bisa diapa-apakan kalau terpaksa kita harus, jadi harus kita simpan ke dalam sebuah variabel. Namanya, di sini kita simpan dalam sebuah variabel namanya hash. Kita tahu is ganjil ini hasilnya adalah sebuah bilangan boolean. Makanya hash ini harus bertipe boolean. Oke. Sampai di sini? Yang Ingin nanya, Pak. Oke, silakan, Zaidan. Jadi outputnya jadi outputnya hasil ya, Pak? Output yang mana? Output yang mana nih? Output boolean hasil tuh, Pak. Isinya Boolean. jadi true ya, Pak? Ya, hash ini isinya sekarang itu adalah true. Hash ini isinya adalah true. Variabel hash ini. True dari mana? Ini nah. Ini menghasilkan nilai true ini. Masuk ke sini. Oke, Zaidan? Ya, Pak. Yang lain harus clear ya, jangan sampai tanggung nih ngertinya nih. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Andreas, Bona. Itu kok fungsi ini bisa dipakai lebih dari satu kali ya, Pak? Kayak iya bisa buat misalnya Andreas pengen buat program lain. Buat program lain. Start. Terus apa dan seterusnya, panggil fungsi. Is ganjil. Panggil lagi, boleh. Jadi kita membuat ini sekali saja, terus bisa dipakai berulang-ulang. Misal saya buat program ini versi ini belum selesai ya ini. Ini belum selesai nih. Enggak saja seperti ini. Nah, nanti ada aksi lagi mau diapakan. Oke. Mau diapakan lagi terus sampai dia selesai. Jadi ada apa? Jadi nanti kalau kita buat program lain yang di mana program kita itu ada fungsi untuk mengetahui sebuah bilangan itu ganjil atau genap, maka kita bisa pakai fungsi ini. Bisa dipakai. Nah, sebenarnya yang kalian gunakan di dalam bahasa pemrograman itu contohnya print gitu ya. Print itu sebuah fungsi sebenarnya. Sebuah prosedur kalau print itu. Sama lah sebagai fungsi ya. Atau apalagi misalnya kalau yang pakai apa kalau pakai apa kan Java atau C biasanya. Kalau di mata kuliah pemrograman itu pakai bahasa apa? Java, Pak. Java. Jadi misalnya kalau kalian pakai ada sebuah fungsi namanya ABS misalnya kan, mat ABS. ABS-nya itu akan mengembalikan nilai ABS dalam kurung dan seterusnya. Jadi semua program itu nanti basisnya adalah fungsi dan prosedur semuanya ya. Kalian pasti ketemu fungsi dan prosedur kalau buat program itu. Nah, fungsi dan prosedur ini nanti bisa buatan kalian sendiri atau buatan orang lain. Jadi misalnya orang sudah buat seperti ini. Kalian bisa buat lagi kan? Orang sudah buat, terus tinggal dipakai saja nanti. Nggak usah dibuat ulang. Orang sudah buat dan ahlinya yang bikin. Nah, itu tadi yang terkait dengan spesifik tadi. Jadi spesifik expert nanti di satu fungsi itu. Jadi kalau sudah dibuat orang lain, nah ini kan sudah saya buat ini. Nanti kalian silakan pakai saja kalau kalian memerlukan fungsi yang seperti ini, perilakunya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nanti kalau sudah banyak latihan, insya Allah bisa. Paham, mudah ini, tidak susah. Masalah kebiasaan by habit. Ya. Karena pasti kalian pakai fungsi dan prosedur kalau buat program itu. Sebuah keniscayaan.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Nanti kita jadikan sebuah program yang utuh nanti ya. Saya buat program utuhnya di sini. Di latihan ini. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Sania? Ada Sania enggak sih? Iya Pak, Paham enggak Sania? mulai mengerti sedikit Pak, agak dipahami Oke, lagi. alhamdulillah. Iya Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak ngerti dikit itu artinya udah mulai nyambung artinya tuh. Emang kalau awal-awalnya dikit jadilah. Arif, bisa Arif? Alhamdulillah Pak. Paham ya? Ya, Fiona? bisa mulai dipahami Pak. Fiona? Insya Allah Pak. Insya Allah. Ya. Ini aneh, kamu tuh insya Allah, insya Allah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke prosedur. Nah, tadi saya sudah buat prosedur sederhana nih. Jadi apa yang saya buat ini sebenarnya tidak sesuai porsinya ya. Jadi lebih ribet. Tapi ini hanya untuk mendemonstrasikan fungsi dan prosedur ya, biar mudah dipahami. Jadi nanti jangan protes, ini tambah ribet Pak pakai fungsi dan prosedur. Ya nanti pada saat ada kasusnya nanti kita gunakan kapan harus menggunakan fungsi dan prosedur nanti kita bahas nanti. Nah, sekarang prosedur ini fungsi ya, fungsi ini prosedur. Oke. Nah, apa beda fungsi dan prosedur? Perhatikan, apa beda dua gambar ini? Dua gambar ini apa bedanya? Print hasilnya Pak. Kenapa? Hasilnya Pak, yang hasil yang keluarnya itu. Bilangan kalau yang fungsi itu yang keluar kan hasilnya cuma true atau false. Sedangkan yang di prosedur ini yang keluarnya itu masukkan bilangan terus masukkan inputnya adalah ganjil. Gitu menurut aku Pak. Tidak, dari gambar ini baik, apalah bedanya? Yang kalian perlu perhatikan itu kalau di dalam sebuah fungsi dan prosedur itu ya. Yang diperhatikan, kalau ini kan umum, ini kan algoritma biasa kalau di tengah sini kan. Ya. Ini kan biasa juga ini kan. Ini kan algoritma biasa kan. Yang kalian perhatikan itu adalah depan kepala. True sama false-nya beda Pak. Nah, kepalanya ini, oke. Sama buntutnya ini nah. Apa yang membedakannya? Kalau yang di atas Pak, dia Print sama is, Pak, ada beda. integer ada booleannya. Oke. Kalau yang itu Pak, true sama false-nya beda kayak Pak. Oke. Apalagi sama perilakunya, perhatikan perilakunya di sini. Ya, di sini lah buntutnya lah, intinya itu buntutnya ini nah. Buntutnya nih intinya. Coba perhatikan. Perhatikan lagi. Boleh dipikir. Kalau fungsi ya, fungsi itu kalau kita memanggil sebuah fungsi, nah, fx, misalnya jangan fx lagi, langsung anggaplah fx itu x kuadrat plus 1 ya. Jadi kalau kita manggil f2, kira-kira ada enggak yang dihasilkan dari f2 ini? Ada nilai enggak yang dihasilkan dari f2 ini? Ada nilai enggak? Ada lah. Ada Pak. Ada. Kalau dia fx, nah, tulis lagi x kuadrat plus 1. Berapa f2? 5. 5. F2 ini kan ada nilai. Jadi pada saat kita manggil F2 ini, manggil fungsi F2 ini, ada nilai yang dihasilkan. Ada nilai sama seperti yang di sini. Pada saat kita manggil is ganjil,
is ganjil 3 misalnya. Ada nilai yang dihasilkan nggak dari sini? Ada, Pak. Ada. Ada. Ada, Pak. Apa hasilnya? 3. True. True. F2 ini hasilnya adalah berapa tadi? 5. 5. Is ganjil 3 hasilnya adalah true. Nah, ada nilai yang dihasilkan. Ya. Kalau ada nilai yang dihasilkan, ini disebut dengan fungsi. Jadi kalau ada nilai yang dihasilkan dari hasil memanggil ini disebut dengan fungsi. Ini kan fungsi. Ya. Jadi kalau kita manggil itu ada hasil, sama seperti inilah fungsi itu. Misalnya saya ini. Jadi fungsi itu misalnya fungsi di tubuh kamu lah ya. Fungsi di tubuh kamu. Fungsi tubuh kamu itu misalnya adalah menghitung. Kamu punya kemampuan untuk menghitung. Penambahan. Aku manggil fungsi di dalam tubuh kamu, misalnya aku panggil Andrian, hitung. Nah, nama fungsinya adalah hitung ya. Tambahkan 2 sama 2. 2 dan 4. Nah, misalnya aku nanya saya itu, panggil fungsi dari Andrian. Andrian, tambahkan, aku nyuruh Andrian. Andrian, tambahkan 2, ada fungsi di tubuh itu namanya tambahkan. Tambahkan 2,2. Aku nunggu jawaban enggak dari kau, Andrian? Iya, Pak. Aku nunggu jawaban kan? Mm-mm. Nunggu enggak aku? Kalau aku berlari, misalnya aku berlari, aku manggil Andrian, tambahkan 2,2, terus aku langsung lari. Aku bingung enggak kau? Bingung. Bingungnya ngapa? Karena kan belum dihasilkan, tapi sudah ditinggal. Iyo, jadi kau punya hasil 2 tambah 2, 4. Nah, 4 itu nak kau jawab ke si pemanggil kan? Nak kau kasih kan? Nah. Atau misalnya minta duit aku. Andrian, minta duit 1.000. Langsung lari aku. Nah, duitnya nak kasih ke si pemanggil tadi itu nak dikasih ke siapa? Bingung kan? Nah, sekarang bedanya lagi. Aku nyuruh ada satu fungsi di dalam tubuh kau tuh, Andrian, misalnya joget. Andrian, joget. Aku berlari, ada masalah enggak? Tidak sih. Tidak, kau tinggal joget baik kan? Iya. Aku nak berlari, nak tidak. Ada nilai yang dikembalikan enggak ke si pemanggil? Tidak ada. Tidak ada kan? Aku cuma manggil fungsi kemampuan di diri kau tuh joget. Ya, kau joget-joget baik, kau yang berperilaku. Tapi pada saat aku manggil berapa Andrian, tambahkan 2 sama 2. Aku nunggu. Ada nilai yang dikembalikan di situ kan? Ada nilai yang dihasilkan dari aku manggil kemampuan diri kau tadi nambah tadi. Tambahkan 2 tambah 2. Aku nunggu. Ada nilai yang kau hasilkan di situ kan? 2 tambah 2, 4. 4, Pak. Nah, aku tangkap 4 itu. Nah, itu fungsi itu. Kalau prosedur, Pak Andrian, joget. Nah, kau joget baik, aku tidak peduli. Kau joget. Tidak kan nilai yang dikembalikan ke aku kan? Tidak ada, Pak. Iya, itulah beda fungsi dan prosedur. Nah, perhatikan gambar flowchart Dwi kok tadi. Di flowchart kedua nih, ada tidak nilai yang dihasilkan? Dari sini. Ada nilai yang dihasilkan. Kalau ini kan, ada nilai yang dihasilkan. Jadi, dia akan menghasilkan, mengembalikan sebuah nilai yang dari variabel hasil. Kalau ini ada tidak? Tidak ada, Pak. Jadi di sini dia cuma ngeprint baik kan? Ngeprint ini. Tidak kata ini kembalikan dari sini kan? Oke, sudah bisa bedakannya? Yang jelas di sini dia return by, tapi returnnya tidak kata ini, tidak kata. Kalau di C kalau pakai return 0 misalnya. Atau kalau di dalam ini biasanya pakai void yo. Di depannya ini void maki. Nah, void itu artinya ada arti returnnya. Ada yang nulis return, tapi aku buat return tapi tidak aku buat returnnya apa. Ya. Jadi perhatikan beda, oke. Jadi perhatikan beda antara dua gambar ini. Perhatikan gambar yang pertama ini pada saat kita panggil,
Nah, di sini yang jelas gambarnya ini dia ada variabel yang di return ya di sini. Oke. Di sini tidak katik yang di return. Yang jelas dari sisi perilaku untuk fungsi yang ini, untuk fungsi yang ini sebelah ini dia menghasilkan nilai. Jadi fungsi ini yang fungsi ini flowchart ini itu menghasilkan nilai. Sedangkan flowchart yang ini itu tidak menghasilkan nilai. Oke, perhatikanlah flowchartnya. Ini flowchartnya sederhana kan? Kalau yang ini sebelah sini, yang flowchart yang sebelah kanan ini, flowchart sebelah kanan ini, pada saat dipanggil ini manggil, oke. Dia cuma ngecek status sudah dari parameternya ini, cuma ngeprint. Kalau dia true ngeprint ini, kalau dia false ngeprint ini, itu selesai. Ada nilai yang dihasilkan. Ada nggak nilai yang dihasilkan di situ? Ada nggak? Katik, Pak. Ada, Ada, Pak. Paham nggak sampai di sini? Paham, Pak. Sudah bisa Mulai beda paham. ke fungsi dan prosedurnya? Mulai bisa, Pak. Oke, nah sekarang kita coba buat sebuah flowchart ya, yang pakai dua fungsi dan prosedur ini. Sekarang kita juga bisa jengok bedanya antara fungsi dan prosedur. Ya, kita buat secara ini deh. Kita buat secara benar-benar lah. Aku buat benar-benar sih. Sambil kamu hafal ininya ya. Kan gambarnya sudah hafal kan? Sekarang aku buat gambarnya. Tadi aku gambar pakai ini deh biar kamu mudah opening bacanya. Aku gambar pakai Visio. Nah, oke. Gambar pakai Visio. Oke, kita buat program utamanya, program induknya. Terjengok tak? Masih di PPT, Pak. Oh, masih di PPT ya, sorry. Iya, Pak. Mau datangin ke new share. Aku pakai chat. Aku pakai Visio gambarnya. Kamu terserah nak pakai apa gambarnya. Mulai. Gimana ini? Ini nggak, Kelihatan, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Oke, mulai. Jadi pertama-tama, jadi spek programnya ini adalah kita akan membuat sebuah program di mana yang tadi sesuai dengan skenario kita awal tadi ya. Jadi programnya ini KG akan minta input dari user sebuah bilangan, oke. KG bilangan itu ditentukan apakah dia ganjil atau genap dan di print hasilnya di print hasilnya apakah dia itu ganjil atau genap. Ya. Oke, mulai tadi kita deklarasi ke sebuah bolehan hasil. Oke. Bolehan hasil terus apa lagi? Butuh apa lagi? Dua variabel ya, integer, bilangan. Jadi ada dua buah variabel yang kita deklarasikan. Pertama adalah hasil, yang kedua adalah bilangan, hasil bertipe boolean dan bilangan bertipe integer. Kenapa kita deklarasikan? Karena hasilnya akan kita, jangan hasil lah ya, kita pakai apa? Ganjil genap ya namanya. Ganjil genap. Nah. Jadi sebuah variabel ganjil genap untuk menyatakan dia itu bilangan tersebut ganjil atau genap, terus integer bilangan untuk menyimpan nilai bilangan tersebut. Selanjutnya kita akan ada input ya, input
dari user, di mana input tersebut akan disimpan ke dalam sebuah variabel bilangan, sebuah variabel namanya bilangan yang tadi ya. Bilangan sama input, sebut saja input. Kalau di sudut buku Renaldi Mul itu pakai read ya, terserah lah ini kan. Oke. Oke, bilangan input, kita tulis input, oke. Oke, selanjutnya kita manggil fungsi isganjil. Proses. Yang kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya ganjil genap. Ganjil genap sama dengan is ganjil, isinya adalah bilangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kamu cek tadi ya? Oke. Selanjutnya setelah dapat ini kita panggil sebuah prosedurnya. Oke. Prosedurnya sama ya di sini. Oke, sebagai prosedur namanya adalah print ganjil genap. Nah, perhatikan di sini pada saat manggil prosedur saya tidak membutuhkan sebuah variabel untuk nyimpennya karena dia tidak mengembalikan nilai. Print ganjil. Oke. Perhatikan di sini print ganjil, namanya print ganjil, dia minta berapa parameter di situ? Ada berapa parameter yang diminta? 2, Pak. 2, Pak. Ada 2. Parameter pertama apa tipe datanya? Integer. Parameter kedua apa tipe datanya? Boolean. Jadi kita harus susun sesuai dengan urutan parameter yang ditentukan dari prosedur yang telah dibuat. Jadi pertama-tama minta integer. Integer di sini adalah bilangan ya. Bilangan berarti di sini. Yang kedua adalah boolean. Boleh. Boolean itu adalah ganjil genap. Genap. Oke. Di sini sudah selesai. Output dari program ini adalah sebuah program yang akan mencetak, perilakunya adalah dia akan minta input dari user, di mana programnya kan menghasilkan output berupa pernyataan apakah bilangan bilangan adalah ganjil atau bilangan adalah genap, tergantung dari nilai yang diinput. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai program. Sederhana kan? Pak, jadi perintah print ganjil itu untuk apa, Pak? Perintah mana? Yang print ganjil dalam kurung bilangan ganjil genap tuh itu untuk fungsinya di situ untuk apa, Pak? Kalau tidak ada ngasih nilai, Pak. Oke. Nah, ini saya akan jelaskan. Oke. Saya jelaskan sedikit deh. Saya pindahkan dulu ini biar sederhana. Di sini agak susah nih. Saya taruh di flowchart. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan perilakunya ya. Perilaku bagaimana
flowchart utama ini berjalan dengan memanggil fungsi dan prosedur yang ada. Jadi pertama-tama mulai, mulai, terus deklarasi, kita mendeklarasikan dua variabel. Variabel pertama adalah ganjil genap, variabel kedua adalah bilangan. Ganjil genap bertipe boolean dan bilangan bertipe integer. Oke. Selanjutnya kita melakukan input biasa ini, yang kemarin ya. Jadi ada input dari user, di mana input user itu akan disimpan ke dalam sebuah variabel yang bernama bilangan. Bilangan ini tipenya adalah integer, tahu dari sini kan. Nah, sekarang ada statement untuk memanggil sebuah fungsi. Fungsi apa yang dipanggil? Isganjil. Isganjil, nah ini isganjil ini. Oke. Panggil di sini, pindah langsung sini kan, jalan pada saat sampai di sini dia jalan ke sini. Nah, jalan ke sini. Izin Pak, ini memang masih di visio ya Pak, Bapak nampil kayak. Oh, kamu nih tidak ngomong. Aku udah jauh nerangannya. Jadi malu. Kamu nggak malu-malu ke aku kamu nih. Pulang ya? Oke Pak. Oke, Pak. Oke. Jingan ya? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Kejingan kelihatan, terlihat, tekina. Oke ya? Jadi kita mulai akan menjalankan flowchart utamanya. Jadi pertama dari mulai, diingat mulai. Oh, ini N ini harusnya selesai nih. Salah nih. Harusnya N. Nggak cepat tadi itu. Jadi di sini kita mendeklarasikan dua buah variabel. Variabel pertama ganjil genap. Variabel kedua adalah bilangan. Ganjil genap itu bertipe boolean dan variabel kedua itu bertipe integer. Jadi variabel kedua bilangan integer. Sampai di sini paham ya? Yang ini ketik masalah ya? Aman. Hah? Ada masalah sampai di sini? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Terus melakukan input dari user, ya, input dari user, di mana hasil input ini akan disimpan ke dalam sebuah variabel namanya bilangan, di mana bilangan ini bertipe integer. Oke, sampai sini aman? Aman. Aman. Amannya nih. Nah, sekarang ini permasalahan kita di sini, permasalahan kita nih, di sini sama di sini. Oke. Ya, permasalahan itu. Jadi pertama-tama pada saat sampai di sini, pada saat manggil isganjil ini, pada saat kita manggil isganjil, flowchartnya pindah ke sini, flowchartnya tuh. Karena kita manggil flowchart isganjil. Ya, pindah ya. Tahu pindah ya? Padahal dia dapat nih, 30 dapat Mendy kan. Oke, pindah ya. Ya Pak. Ya, Pak. Jadi untuk memanggil isganjil ini, kita butuh, kita harus memenuhi speknya. Speknya itu adalah satu buah parameter. Kita isi dengan satu parameter, benar kan? Satu parameter diisi ya. Terus dia butuh sebuah nilai integer. Apakah bilangan sebuah integer? Ya. Iya. Ya, oke. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Integer. Berarti manggil ini sudah benar. Tidak error ini. Oke. Sekarang tidak error. Tidak sesuai spek. Nah, sekarang jalan ke sini, ya. Nah, ini seperti biasa, algoritma seperti biasa. Ya. Ada sebuah variabel namanya hasil. Deklarasikan ya, hasil bertipe boolean. Oke. Sampai di sini aman, sampai di sini. Pindah flowchart dari sini ke sini. Ya. Sampai di sini aman? Aman nggak sampai sini? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Alhamdulillah kalau aman. Anata nih, godekan loh fotonya.
Masih kode kan kawan Anata? Nanti jawab. Nanti respon Anata deh. Oke, sampai di sini setelah dideklarasikan boolean hasil, ya hanya deklarasi. Nah di sini ada sebuah percabangan ya. Oke, if nanti di sini cabangan bilangan mod 2. Bilangan berapa tadi bilangan? Tergantung input dari user ya. Iya, Pak. Kalau misalnya 2 berarti 2 mod 2. Nah, dicek ini operasi aritmatik biasa mod ini nih. Yang ini operasi logika. Ya, operasi logika kemarin. Jadi nilai ini, hasil dari ini akan menghasilkan nilai true atau false ini. Ya, karena di situ ada operasi logika. Ya. Jadi misalnya 2 sini, 2 mod 2 misalnya 0, apakah 0 sama dengan 1? False. False. Nanti jalannya ke sini, oke, nah, jalan ke sini, false. Maka di-assign lah variabel hasil ini dengan nilai false. False di sini. Ya. Dari sini, maka nilai hasil adalah false ya. Ingat sekarang hasil ini isinya false, isinya itu variabel hasil ini. Terus di return lah, nah dari sini agak krusialnya di sini sampai sini. Pas sampai di sini return hasil. Return ini menyatakan bahwa prosedur fungsi ini akan kembali ke flowchart induknya, ke algoritma induknya. Jadi pas sampai di sini dia akan balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Tapi karena ini ada sebuah fungsi, di sini, karena sebuah fungsi maka ada yang dibawa. Jadi pada saat kembali ke flowchart induk dia akan membawa nilai hasil yang dibawanya sini. Hasil dibawa sini. Hasil isinya apa hasil tadi? False. Oke, hasilnya ada false. Saya buat false saja di sini. Nah, jalan sini false. Jadi ini isinya adalah false, nilainya adalah false. Is ganjil ini adalah false nilainya. False disimpan ke dalam sebuah variabel ganjil genap. Ini kan tadi hasilnya false kan? Nah, false ini disimpan ke dalam variabel ganjil genap. False ini boolean, ganjil genap boolean bukan? Iya, Pak. Boolean. Tidak salah tadi kan, ada error kan? Maka nilai ganjil genap sekarang apa di sini? False, Pak. False. Oke, sudah dapat ya? Nah, sampai di sini clear? Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Ada masalah enggak? Aman. Aman ya? Oke, sekarang sampai ke sini. Nah, jalan turun sini, manggil sebuah prosedur. Nama prosedur adalah print ganjil. Print ganjil yang ini nih, manggil ini. Berarti sampai di sini dia belok lagi ke sini. Nah, manggil yang ini. Kita ingat dulu speknya ya. Nama manggil prosedur sudah belum? Print ganjil benar ya? Print ganjil butuh berapa parameter? Dua. Benar di 2 nih. Benar. Benar. 2. Parameter pertama tipenya integer. Benar nggak? Benar. Benar. Parameter kedua tipenya boolean. Benar nggak? Benar. Pak. Benar. Oke, jalan. Jadi secara sintaksis ini sudah benar, tidak ada masalah. Tinggal jalan ke sini. Jalan. Jadi sekarang kita punya 2 variabel, namanya bilangan satu lagi namanya adalah status. Ada 2 variabel. Bilangan tadi diisi dengan nilai berapa tadi? 2. Wah, 2-nya itu dari sini ya. Yang bilangan ini nah. Iya, Pak. Bilangannya di sini masuk sini. Jadi ini sekarang nilainya 2. Boolean status apa isinya? False. False, Pak. False, Pak. False. Nah, jalan ke sini. Status. Ini status. Status ini apa isinya? False, Pak. False. Kalau false dari kemana dia? False. Kanan, Pak. Langsung ke sini. Langsung belok ke sini. Iya, Pak. Maka dicetaklah print bilangan. Ini hanya penambahan sintaksis, penambahan string ya. Jadi kalau string ditambah dengan apapun dia akan menghasilkan nilai string. Jadi bilangan output adalah bilangan spasi bilangan tadi berapa bilangan nilai? 2, Pak. Bilangan spasi 2 spasi adalah genap. Nah, selesai. Return balik lagi ke sini. Tapi tanpa membawa apapun karena ini ada sebuah prosedur ya. Sudah selesai. Tidak membawa apapun. Tapi sampai dia end di sini. Oke, ngerti tidak? Alhamdulillah ngerti, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar.
Senang aku tuh kalau kamu ngerti. Nah, bagi yang ngerti tolong ajari kawannya. Aku lah pegel nih. Iya. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan enggak? Sudah ya, jadilah ya. Aku lanjut latihan dulu. Tania, mana Tania? Iya, Pak. Paham Tania? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Ya sudah, berarti kalau sudah ada psikot duo yang ngerti, tolong ini dijelaskan dulu sama kawannya. Aku live dulu, kamu saling bertanya, aku kasih soal. Aku yang live, kamu dosa live terus deh. Aku kasih filenya ini. Aku kirim ke siapa? Ke grup ya? Boleh, Pak. Oke, ke grup. Oke. Tunggu ya. Pengantar. Ayo. Jangan deh. Daftar algoritma. Nah, itu sudah kirim ya. Tapi sholat dulu ya, sudah azan ini. Ya. Siapa? Oke, sampai ketemu. Ya aku kasih latihan nanti lah. Minggu-minggu ini bisa kita kuliah lagi kalau aku ada kesempatan kita kuliah lagi. Minggu sekali lagi atau 2 kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.